gue masih agak ragu apakah masih bisa benar-benar tetap dijalankan PMB Polstat STS ini, atau ya akan tunda seperti dua perguruan tinggi kedinasan yang lainnya. What is up para pengunjung lapak dan pelanggan setia Gasang Channel. Kali ini gue akan menyampaikan sebuah informasi sekaligus menanggapinya melalui opini gue. Kali ini gue ingin menyampaikan permohonan maaf gue karena ya sudah lama tidak bikin konten di channel ini, karena ada satu lain hal, di mana salah satunya adalah lagi tahap pengerjaan skripsi dan insya Allah lulus tahun ini. Amin. Dan opini gua kali ini, gua akan membahas dan menanggapi tentang penerimaan mahasiswa baru Politeknik Statistika STS tahun akademik 2020-2021, yang artinya ini dikhususkan buat calon anak Polstat STS angkatan plus 62. Gua bilang plus 62 karena memang sangat-sangat spesial, sangat-sangat istimewa buat kalian yang bakal menjadi bagian dari Polstat STS angkatan plus 62. Ya. Banyak banget perubahan yang dikhususkan buat kalian calon mahasiswa Polstat STS angkatan plus 62. Plus 62, gue bilang plus 62 sekali lagi, gue punya plus 62 dah. Jadi buat kalian calon angkatan plus 62, di situ banyak banget perubahan, dari perubahan persyaratan, perubahan tahapan seleksi, dan banyak banget lainnya. Nah, yang pertama poin pertama yang kita bahas adalah tentang perubahan persyaratan, di mana baik itu persyaratan umum dan persyaratan khusus. Ini lebih dikhususkan buat calon mahasiswa baru jalur ikatan dinas. Ini adalah kabar gembira buat kalian anak SMK. Ini kesempatan kalian untuk bisa masuk Polstat STS karena bisa masuk Polstat STS. Iya. Dimana sebelum tahun 2016 itu cuma hanya buka SMA IPA. Di angkatan gua, angkatan 58, di tahun 2016 buka untuk IPS kalau nggak salah. Ada nggak ya buka IPS? Kalau nggak salah dibuka untuk program D3. Balik lagi setelah beberapa tahun tidak ada buka program D3, balik lagi gitu. Habis itu di angkatan 59 dibuka buat anak IPS, tapi itu dikhususkan buat prodi D3. Lanjut lagi di angkatan 60 masih sama kayaknya, 61 semua anak SMA baik IPA maupun IPS bisa masuk Polstat STS untuk prodi manapun. Dan kali ini di tahun 2020 untuk kalian calon angkatan plus 62 bisa masuk, ada anak SMK yang bisa masuk di Polstat STS, tapi dikhususkan untuk program studi diploma 4 komputasi statistik, di program studi komputasi statistik program diploma 4. Istilah kita anak STS nyebutnya D4KS lah, anak KS. Jadi benar-benar ini ada kesempatan yang baik buat ke anak SMK untuk bisa untuk masuk jadi anak KS. Nah, bisa dibilang ini masuk akal dan memang seharusnya seperti itu, dimana KS itu bukan hanya sekedar belajar tentang statistika, tapi juga belajar tentang algoritma, pemrograman, dan sebagainya. Nah, itu biasanya lebih advance di anak SMK ketimbang anak SMA, yang dimana ya notabene buat anak SMK tuh udah makanan sehari-hari gitu, maksudnya yang untuk yang programan dan ini. Untuk yang KS itu cuma hanya dibuka untuk peminatan teknik komputer ataupun informatika. Jadi artinya ada kemungkinan juga buat anak yang jurusan multimedia, rekayasa perangkat lunak, ataupun mungkin aja anak TKJ, teknik komputer jaringan, gua nggak tahu benar bisa apa enggak, memungkinkan bisa masuk Polstat STS. Yang penting peminatannya adalah teknik komputer
atau informatika. Itu doang. Jadi ya selamat buat calon plus 62 buat yang anak SMK. Kalau lulus ya gue tunggu aja kalian. Pengen banget mau anak SMK, sumpah seru, kayak apa pasti seru buat anak STS yang anak SMK, jadi kayak warna baru pastinya. Berikutnya balik lagi, kayak ada batasan khusus buat untuk prodi D3, dimana hanya dibuka untuk provinsi-provinsi tertentu aja. Biasanya dimana dari angkatan gua sampai angkatan 61 itu semakin lama semakin bertambah jangkauan untuk pendaftarannya, tapi untuk kali ini dibatasin, bener-bener dibatasin hanya untuk Kalimantan bagian timur, yaitu di Kalteng, Kaltara, sama Kaltim. Habis itu Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Dan itu dibuktikan melalui dibuktikan melalui kartu keluarga. Yang pasti yang jelas itu adalah yang pendaftar D3 itu adalah calon mahasiswa D3 yang benar-benar domisili di provinsi-provinsi itu. Kemudian ini hal yang paling penting lagi, biasanya untuk masuk jadi mahasiswa Polstat STIS itu nggak ada batasannya selama tidak buta warna dan tidak menggunakan narkoba. Dan untuk tahun ini ada dibatasi untuk pengguna kacamata, di mana pengguna kacamatanya itu dikasih toleransi sekitar 6 dioptri. Ya bisa dibilang sih ini masih fair sih, masih masuk akal. Kalau gua rasa ya kayaknya 6 dioptri itu kayaknya itu udah jarang banget. Biasanya tuh kebanyakan yang gua tahu anak-anak Polstat STS tuh paling di angka 1 sampai 3 biasanya, 1 sampai 3 dioptri. Nah, yang paling tinggi itu paling ya 6 sampai 7 sih mentok gitu. Mentok. Enggak ada yang sampai yang lebih dari 7 sih. Lebih dari 6 itu jarang banget, langka gitu. Jadi ya udah, tapi ntar ujung-ujungnya ntar kalian masuk Polstat STS juga ada yang banyak pakai kacamata gitu. Tapi untung gue dari lahir sampai sekarang gue masih normal. Nah, selain pembatasan itu masih ada juga pembatasan yang sangat ekstrim. Menurut gua bilang ini adalah poin yang paling ekstrim, di mana untuk syarat akademik, di mana memang sih dari tahun ke tahun itu hanya pakai rapor. Jadi kalau usah khawatir kalau kalian nggak lulus UN. Emang ada UN ya? Dan itu pun cuma dua mata pelajaran itu, yaitu MTK sama bahasa Inggris, bukan MTK peminatan ya. Jadi ya bagus sih sebenarnya masih, tapi untuk tahun ini batasannya dinaikin. Kalau nggak salah, ini gue nggak salah ya bandingkan tahun kemarin, kayaknya dinaikin standarnya, dan sekarang itu dikasih standar minimal 80 untuk skala 1 sampai 100 atau 3,2 untuk skala 1 sampai 4. Apa yang membuat syarat akademik itu dinaikkan standarnya? Itu bakal dijelaskan di poin berikutnya. Selain perubahan itu masih ada persyaratan yang tidak ada perubahan. Berarti kayak misalnya ada batas minimal sama maksimum di usia, di mana minimalnya 16 tahun dan maksimalnya 22 tahun di tanggal 1 September 2020. Artinya buat yang kalian kelahiran sebelum 1 September 98 ataupun yang setelah 1 September 2004, kayaknya belum waktunya, bukan waktunya untuk masuk ke Polstat STS. Nah, itu pokoknya. Habis itu gak boleh buta warna, itu udah jelas, baik itu buta warna parsial ataupun total, karena memang jelas banget kalau biasanya statistika itu banyak data, memang kayak pengolahan data, dimana bahkan untuk grafik pun dia harus nggak harus cuman kayak monokrom gitu, harus ada yang berwarna biar informatif ya, itulah pokoknya. Habis gak boleh nikah, bahkan bersedia untuk tidak menikah selama pendidikan sampai pengangkatan menjadi PNS, sedia tanda tangan SPID dan sebagainya. Itu untuk persyaratan. Nah, ini poin berikutnya adalah tentang perubahan tahapan seleksi. Itu tadi karena ya ini sebenarnya gara-gara kondisi yang fuck up ini, sumpah, gara-gara Marcona 19. Jadi ada hal yang harus diganti, yaitu mengurangi bahasa apa lagi, jadi tahapannya berkurang. Yang biasanya ada 4 dari angkatan gua
dari sejak tahun 2016 sampai sekarang, kayaknya udah mungkin beberapa tahun terakhir ini diubah, cuman hanya tiga doang, gimana ada SKD, kemudian ada tes potensi akademik yaitu MTK, dan satu lagi cuma tes kesehatan kebugaran. Nah, biasanya kalau MTK itu ditaruhnya di awal, ini kali ini diubah digeser tahap kedua ya. Ini kondisi yang tidak mungkin. Sekarang untuk SKD diadainnya di bulan Juli, dan itu pun masih tentatif. Untuk jadwalnya bisa kalian lihat aja di sosial media Polsat STS, termasuk Instagramnya, link tersedia di deskripsi. Tapi melihat dengan jadwal itu yang masih berubah-berubah ini, gue masih agak ragu apakah masih bisa benar-benar tetap dijalankan PMB Polsat STS ini, atau ya akan tunda seperti dua perguruan tinggi kedinasan yang lainnya, yaitu STAN dan STMKG. Ya, kita udah tahu sih, buat calon standar bakal sedihnya minta pun, udah capek-capek bimbel, udah capek-capek belajar mati-matian untuk bisa masuk STAN, ternyata tahun ini nggak buka. Dan baru-baru ini SMKG nggak buka dari moratorium dengan alasan yang mungkin alasan-alasan tertentu yang yaitu urusan sana lagi, urusan kita nggak tahu lah, pokoknya nggak tahu. Jadi ya udahlah. Masuk aja Polsat STS, mumpung masih buka. Tapi ya udah telanjur diumumkan, semoga PMB-nya lancar aja lah. Jadi gue simpulin aja, banyak alasan kenapa banyak persyaratan tertentu. Misalnya yang paling krusial adalah persyaratan syarat masuknya untuk siapa aja yang bisa masuk, kayak anak SMK maupun SMA. Itu pun juga karena ada kajian-kajian tertentu, maksudnya ada pertimbangan tersendiri dari pihak kampusnya juga. Ya memang kayaknya anak SMK memang seharusnya layak buat untuk kompetensi, memang dibutuhkan, bahkan sangat-sangat dibutuhkan untuk kebutuhan di BPS gitu. Begitu juga untuk pembatasan yang pendaftar D3, walaupun di penempatannya di seluruh Indonesia, ditempatkan di seluruh Indonesia, besar kemungkinan bakal nyebar bukan di daerah asalnya. Tapi gua rasa pembatasan pendaftar D3 itu pun juga pertimbangan tersendiri. Misalnya mungkin aja karena pendaftar tahun kemarin terlalu sedikit, ataupun yang terserap itu jadi mahasiswa itu terlalu sedikit, atau kemungkinannya adalah kebutuhan BPS nantinya 3 atau 4 tahun setelah PMB ini, kebutuhannya dirasa udah cukup. Makanya di tahun kemarin biasanya anak Sumatera dapat kesempatannya, peluang yang sangat besar untuk menjadi mahasiswa D3 itu peluang besar. Dan sayangnya di tahun ini udah gak buka lagi karena memang dirasa BPS kuotanya udah cukup untuk PNS golongan 2C untuk di wilayah Sumatera. Mungkin aja seperti itu. Begitu juga untuk daerah-daerah lainnya yang tahun kemarin buka, ternyata tahun ini udah gak buka lagi untuk program D3. Tapi untuk yang program D4 terbuka untuk semua anak SMA, anak madrasah aliyah, anak SMK, ataupun madrasah aliyah kejuruan. Untuk peminatan tertentu itu terbuka banget untuk semuanya di seluruh Indonesia. Oh iya, sama satu lagi, ada poin yang tinggal tadi, yaitu setelah penempatan. Selain tadi D3 dibahas, ditempatkan di PPS seluruh Indonesia, D4 itu pun juga ditempatkan di PPS seluruh Indonesia, atau bisa juga ditempatkan di kementerian ataupun lembaga pemerintah lainnya di seluruh Indonesia juga. Tapi kuotanya itu nggak disampaikan secara rinci, BPS berapa, non BPS berapa, nggak ada yang tahu untuk D4. Dan untuk kuota masih sama, dimana D3 statistika 150, D4 statistika ada 300, dan D4 KS itu ada 150, dan totalnya masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu 600 mahasiswa baru. Jadi ya kuotanya lumayan. Dan ya segitu aja dulu video kali ini.
Ya, gue agak kagok serius karena apalagi nih vibe-nya udah beda banget karena gua lagi nggak di kosan, soalnya gua udah pulang kampung ke Batam setelah beberapa bulan, udah beberapa bulan ya, 3 bulan lebih lah pokoknya. Gua pulang kampung karena ya itulah. Dan gua alhamdulillah masih aman kok, masih sehat walafiat, aman dari corona, aman kok. Alhamdulillah masih sehat, dan gue selama 3 bulan ini gue bener-bener banyak habiskan waktu di rumah, nggak keluar kemana-mana, jadi gue bener-bener stay at home. Itu pun kalaupun keluar cuma disuruh ma beli galon, disuruh ma beli telur, dan ataupun beli telur, beli kelapa, beli sama rasa cintaku kepadanya. Ya, ya segitu aja dulu video dari gua. Like kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian kurang puas dengan video ini ataupun pengen banget perubahan terbaik untuk channel ini, silahkan. Jangan lupa share video ini ke siapapun, termasuk mereka yang bener-bener pengen banget masuk Polsat STS ataupun pengen jadi mahasiswa Polsat STS angkatan plus 62. Gue sebutinnya plus, lagi-lagi plus 62 karena bener-bener spesial, bener-bener khusus banget. Yang kebetulan aja bener-bener pas banget sih, 62 plus 62 kode Indonesia. Ya, gitu. Kemudian jadilah pelanggan setia Gasan Channel dengan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Segitu aja dulu dari gua Gasan, dan terima kasih karena telah menonton video ini sampai dengan selesai. Ya.